jangan ingat-ingat lagi ketiga suami kamu yang sudah mati itu ya. Aku sudah menyediakan laki-laki yang kaya, yang bersedia menikahi kamu. Bu, aku mau menikah atas dasar cinta. Pernikahan sampai maut yang memisahkan, bukan karena keinginan ibu. Aku nggak mau laki-laki itu jadi tumbal lagi, Bu. Aku mohon, susuk yang ada di wajah dan di tubuh aku, ibu cabut. Aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau dikuasai oleh setan, oleh jin, apapun itu. Kamu jangan sekali-kali menolak apa keinginan ibu ya. Ikutin aja. Ini semua untuk kebaikan kamu. Kalau emang ini untuk kebaikan, 3 laki-laki yang menjadi suami aku nggak mungkin mati karena tumbal. Aku bisa menikah dengan cara normal. Aku bisa memiliki keturunan. Apa? Kamu... aku ingetin kamu ya. Jangan ingat-ingat suami kamu yang sudah mati. Bu, sejak aku 13 tahun, ibu sudah memaksa aku untuk menikah. Dan ibu selalu menampar aku sampai detik ini. Ibu menampar aku lagi. Diam kamu! Bantah aja terus. Nih, minum nih. Minum ramuan nyiketi sekarang. Aku nggak mau. Aku nggak mau dikuasai lagi sama jin badan aku. Minum. 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 Buka mulutnya. Minum. Minum. Aku nggak mau, Bu. Kamu? Minum ramuan ini. Minum. Nggak mau, Bu. Aku nggak mau. Minum. Minum. Cepat minum. Ya. Bagus. Kamu anak yang nurut. Nyinggeti, datanglah sekarang. Nyinggeti, datanglah sekarang. Sekarang datanglah, Nyinggeti. Apapun keinginanmu akan segera terkabulkan. Asalkan kamu bisa selalu jaga aku di dalam jiwa, raga, dan pikiranmu. Tentu saja nih, aku akan segera menikahkan dia. Nikahkan anakmu dengan laki-laki itu malam Jumat. Usia pernikahan hanya 3 minggu. Mengerti? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhan. Pantaskah kamu menjadikan dia keturunannya dan sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman. Al-Kahfi ayat 5. Aku harus pergi dari rumah ini. Kamu gak akan bisa pergi dari rumah. Karena kalau kamu pergi, Nyi Geti akan mengikuti kamu. Benda ini aku harus taruh di otak kamu. Supaya kalau kamu niat untuk pergi, otak kamu akan tersiksa dengan batu. Kamu sudah melakukan kesalahan besar. Sekarang rasakan. Batu iblis itu akan menyiksa otak kamu. Bu, Dian mohon, Bu. Dian mohon sama Ibu. Bu, ampuni Dian, Bu. Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Mau apa kamu kesini? Rumah ini nggak menerima orang miskin seperti kamu. Saya datang ke sini mau ketemu sama Dian, Bu. Ada keperluan apa sama Dian? Kamu nggak lihat ya, kamu itu siapa? Kamu nggak lihat Dian itu siapa? Kamu itu nggak level sama Dian. Seujung kuku aja kamu itu nggak pantas sama Dian. Paham kamu? Sekali lagi, saya minta maaf, Bu Rama. Saya datang ke sini berniat baik. Saya mau ngelamar Dian, Bu. Apa? Jaga ucapan kamu itu ya. Kamu
Kamu itu nggak pantas buat Dian, tahu kamu? Cuma tukang bakso aja. Nggak pantas buat Dian. Yang pantas buat Dian itu orang kaya. Tahu kamu? Tapi Bu, Sekarang pergi. Pergi! Udah. Bu, Ibu kenapa ngusir Mas Topan, Bu? Mas Topan salah apa sama Ibu? Topan salah. Karena dia nggak terlahir dari orang kaya. Dan dia nggak pantas menikahi kamu. Paham kamu? Ingat ya. Kamu jangan berhubungan lagi sama Topan itu. Paham? Hancurkan dagangan dia. Dia tidak mendekati anak kamu lagi. Ide yang bagus tuh. Biar dia tahu siapa dia sebenarnya dan siapa dia. Bikin dia bangkrut. Bu, Dian mohon sama Ibu, jangan lakukan itu sama Mas Topan, Bu. Dian mohon, terima Mas Topan, Bu. Dia harus dibuat miskin. Supaya dia tahu diri. Siapa sih dia? Ingat ya, kamu jangan lagi berhubungan sama dia. Udah. Warung baksonya rame banget. Iya, Ndra. Ih, pasti nih baksonya camik nih, enak nih pasti nih. Pengen nyobain. Iya Andra, Lulu kan udah bilang sama Andra. Ini selain rame tempatnya, baksonya juga enak banget. Harganya kalau buat dompet kayak Andra gini terjangkau lah. Oh, jarang nih. Banget nih. Jarang nih, udah enak murah lagi. Biasanya kalau enak kan mahal. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu udah lama. Enggak apa-apa kok, santai aja. Gue malah senang banget deh. Gila ya, temen SMA gue udah sesukses lo sekarang. Alhamdulillah lu. Oh iya, gue lupa. Kenalin, ini teman-temannya Lulu. Namanya Andra sama Ryan. Saya Andra. Saya Ryan. Mereka berdua adalah ustadz muda yang biasa meruqyah orang-orang. Dulu, kalau ngomong suka bener. Rukia lu. Berarti teman kamu ini bisa rukia pacar aku dong? Emang pacarnya kenapa, Mas? Aku juga nggak tahu pasti sih. Tapi dia tuh kayak suka kemasukan. Seperti dikuasai jin kafir. Astagfirullahaladzim. Mas, kalau memang pacarnya seperti itu, ya harus segera kita ruqyah, Mas. Supaya jin itu bisa pergi dari tubuhnya. Iya, lebih baik dibawa ke rumah Rukiah aja, Mas. Kok bisa kebetulan gitu ya? Ya udah Pan, bawa aja. Iya lu, nanti saya coba bawa pacar saya ke rumah Rukiah. Astagfirullah. Jadi lupa kan? Karena kasihkan ngobrol. Oh iya, kalian mau pesen apa? Yuk. Ah, cakep dari tadi dong. Silakan, silakan. Bagaimana Dipuguh? Kamu sudah bersedia menikahi Dian? Lelaki mana, Bu, yang mau menolak menikahi gadis secantik Dian? Dengan senang hati, Bu Rahman. Saya bersedia. Bagus. Kalau begitu, malam Jumat ini kamu bisa nikahin Dian. Biar nanti saya siapkan penghulunya. Oke, baik. Jadi, kamu hanya siapkan untuk mas kawinnya aja. Untuk mas kawinnya, apa yang perlu saya siapkan? Kamu harus siapkan mas kawinnya berupa perhiasan seharga
100 juta. Sanggup? Baik Bu, saya sanggup. Oke, kalau gitu. Bu, Dian nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Dian Bu. Dia kenapa Bu? Tenang aja, nggak apa-apa dia.